Halo Kepo Lovers, balik lagi nih di Kepopedia. Seekor buaya jinak bersisik keemasan muncul di pesisir pantai Desa Lamunde, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara pada Selasa 16 Februari tahun lalu. Kemunculan buaya jinak itu bikin geger warga yang ada di sekitar pantai loh. Udah jelas semua pada langsung ngerumunin dan mengabadikan momen langka itu ya. Wah, pertanda apa ya Kepo Lovers? Tonton terus Kepopedia sampai akhir ya dan temukan jawabannya. Inilah heboh, kemunculan buaya emas di tepi pantai, ternyata buaya jinak versi dari Kepopedia. Jadi heboh di media sosial. Buaya yang tiba-tiba muncul di pantai itu jelas jadi objek bidikan warga sekitar dan wisatawan yang lagi ada di lokasi. Ada yang foto, merekam, dan juga ada yang siaran langsung lewat akun media sosial Facebook. Salah satunya adalah akun dari Anggraeni_Ani dan kini udah dibagikan sampai ratusan kali oleh pengguna media sosial. Udah jelas dong ya, kalau udah diunggah di medsos bakal banyak banget yang lihat dan tahu kalau ada buaya yang terdampar gitu di pinggir pantai. Jadi viral deh. Indonesia gitu kan, paling cepet warganetnya kalau urusan yang aneh-aneh kayak gini. Sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Buayanya jinak banget. Pas Anggraeni dikonfirmasi lewat telepon seluler bilang kalau emang bener kejadian itu nyata dan bukan rekayasa ya. Pas dirinya lagi jalan melewati pantai kok banyak warga yang ngumpul. Akhirnya dia melihat ada seekor buaya bersisik kuning keemasan dan katanya muncul secara tiba-tiba. Anggraeni juga bilang kalau dirinya baru saja dari bandara, kemudian melihat banyak orang berkerumun. Akhirnya langsung berhenti buat mengecek ada apa sebenarnya kok jadi rame-rame. Anggraeni juga menyebutkan kalau buayanya itu jinak banget, sampai-sampai warga nggak takut buat mendekati dan pada megang buayanya itu. Ada orang-orang ini kok pada kagak punya rasa takut ya Kepo Lovers? Anggapan warga sekitar. Saat ini buaya tersebut diamankan di rumah warga sambil menunggu pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA untuk melakukan evakuasi buaya itu. Buaya itu kayak seolah minta dibelai sampai bikin warga pun berebut, megangin dan ngelus buaya itu. Tak cuma dibelai, warga juga memakaikan 2 kain sarung ke tubuh buaya dan memberikan makan telur ayam ke buaya tersebut. Ada kan kasihan ayamnya ya, telurnya diambilin. Keganjilan buaya itu bikin warga yakin kalau hewan berdarah dingin itu adalah anggota keluarga mereka yang menjelma jadi buaya. Jadi nggak heran deh kalau buayanya itu jinak tanpa melukai siapapun yang memegangnya. Kanit Reskrim Polsek Watubangga, Bribka Asdin mengatakan bahwa buaya itu berasal dari Sungai Wolulu dan beberapa akhir ini memang sering muncul dan warga yang ada di Kecamatan Tanggetada dan Watubangga memang tahu kalau ada buaya itu. Seekor buaya dengan panjang 3 meter yang tiba-tiba muncul di bibir pantai itu dianggap beda sama warga. Anggapan itu ada lantaran sifat buaya itu yang jinak dan warnanya yang unik tak seperti buaya pada umumnya. Ya, tapi karena ini buaya, warga harusnya hati-hati ya Kepo Lovers. Soalnya buaya kan emang berbahaya, apalagi buaya darat. Sedah. Cerita legenda buaya bersisik emas. Buaya bersisik emas yang ada di cerita legenda ini memang udah muncul di dunia nyata ya. Bedanya lokasi cerita ada di wilayah Bengkulu Selatan, sedangkan kemunculan buaya ini ada di wilayah Sulawesi. Jadi ceritanya ada orang yang tiba-tiba kena penyakit dan berubah jadi buaya gitu loh.
Namanya juga legenda dan itu cuma cerita ya. Soal kebenarannya siapa juga ya yang tahu? Tapi sebagai masyarakat yang bersosial, kita nggak boleh mengolok-olok ya. Kalau nggak percaya ya udah diam aja dan menghormati kepercayaan masyarakat tersebut. Kalau soal legenda dan cerita asal muasal, emang di Indonesia itu banyak banget ya K-Lovers. Apalagi kalau di tanah air kita yang tercinta ini, kan banyak banget suku dan rasnya. Nah, setiap wilayah itu memang pasti punya kepercayaannya masing-masing. Kita harus saling menghormati biar negara kita semakin damai. Meskipun banyak perbedaan, Indonesia tetap satu. Udah persis banget kayak semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. I don't know. Banyak kasus kemunculan buaya di pemukiman warga Indonesia. Habitat buaya pada umumnya ada di sungai, danau, rawa, air payau, dan lahan basah lainnya. Tapi dalam beberapa kesempatan, buaya kerap muncul di lingkungan perumahan warga. Beberapa tempat kayak di selokan air di Jalan Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat pada 24 Juli 2021 lalu, buaya dengan berat 40 kg dan panjang 1,7 meter itu berhasil ditangkap warga sebelum akhirnya diserahkan ke BKSDA biar dibalikin lagi ke habitatnya. Ada lagi kasus kemunculan buaya pada 9 April 2020 ya K-Lovers. Penemuan seekor anak buaya mengejutkan warga di Jalan Cempaka 5, Kembangan, Jakarta Barat. Anak buaya itu ditemukan dan ditangkap sama warga yang lagi mancing ikan, bukan mancing keributan ya. Panjang anak buaya itu sekitar 50 cm dan berhasil bikin warga ketar-ketir soalnya pasti si induk lagi nyariin. Penemuan anak buaya itu juga udah dilaporin ke pihak yang berwajib ya. Habitat buaya. Buaya adalah reptil bertubuh besar yang hidup di air. Secara ilmiah, buaya meliputi seluruh spesies anggota suku Crocodilidae, termasuk buaya sepit atau Thomistoma shellgelly. Meski demikian, nama ini bisa dikenakan secara longgar untuk menyebut buaya dengan sebutan aligator, kaiman, dan gavial yang merupakan kerabat-kerabat buaya yang berlainan suku. Buaya umumnya menghuni habitat perairan tawar kayak sungai, danau, rawa, dan lahan basah lainnya. Tapi ada juga yang hidup di air payau kayak buaya muara. Makanan utama buaya adalah hewan-hewan bertulang belakang, misalnya bangsa ikan, reptil, dan mamalia. Tapi kadang-kadang juga ada yang memangsa cewek-cewek rapuh yang gampang baper. Canda baper. Dalam bahasa Inggris, buaya dikenal sebagai crocodile. Nama ini berasal dari penyebutan orang Yunani terhadap buaya yang mereka lihat di Sungai Nil. Crocodile dari kata crocodilus yang merupakan kata bentukan yang berakar dari kata kroko yang berarti batu kerikil dan deilos yang berarti cacing atau orang. Mereka menyebutnya sebagai cacing bebatuan karena mengamati kebiasaan buaya berjemur di tepian sungai yang berbatu-batu. Sebenarnya sih mau gimana pun bentuknya, buaya tetap hewan buas ya K-Lovers. Meskipun jinak tapi masih tetap punya sisi ganasnya. Jadi harus tetap hati-hati ya. Apakah K-Lovers pernah menemukan fenomena aneh tentang buaya? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari membangun channel Kipopedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.